Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wangsa Putramana dari kelas 10 PPLG. Saya kali ini akan menjelaskan gimana sih cara memakai titik di GeoGebra. Nah, agar lebih mudah, kalian ubah bahasa dulu jadi bahasa Indonesia. Gimana caranya? Kalian cari pojok kanan atas, pencet, lalu cari umum. Di paling bawah ada bahasa, kalian pencet, kalian cari bahasa Indonesia. Karena saya sudah, mari kita lanjut. Nah, cara memakai titik di GeoGebra, kalian di paling bawah ada aljabar, peralatan, table, dan spreadsheet. Kalian pencet peralatan, lalu kalian pencet titik baru. Oke. Nah, di sini kalian bebas mau di mana, tapi sesuai sama titik garis ini ya. Ini contoh. Set. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kalian kembali ke aljabar. Gimana sih cara nampilin nilainya? Cara nampilin nilainya adalah kalian pencet titiknya, lalu kalian pencet garis 3. Nah, di sini tuh kalian bisa ubah, bisa jadi B, bisa jadi C, jadi Y. Nah, kalian bisa juga ubah warna, jadi warna kuning, hitam, putih, biru, dan lain-lain. Terus kalian juga di sini bisa ukurannya, jadi ukurannya bisa besar dan bisa sedang dan bisa kecil, jadi pakai yang sedang aja. Lalu kalian pencet atau format keterangan agar memunculkan nilai. Nah, di sini kalian pilih nama dan nilai. Nah, coba kita cek benar. Habis itu kita teruskan deh. Nah, jadi deh. Terima kasih ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis di aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita buka Chrome terlebih dahulu jika di laptop. Nah, lalu kita cari GeoGebra dan kita pakai yang graphing calculator. Nah, setelah itu tampilannya muncul seperti ini ya. Nah, cara membuat garisnya itu yang pertama kita menggunakan dua titik. Nah, langkah-langkahnya itu kita pilih alat nih, tools dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, baru kita pilih titik atau point pada toolbar. Ini toolbar ya. Nah, terus kita klik dua kali di area kerja membuat eh, untuk membuat dua titik. Misalnya titik A dan B. Misalnya kita mau buat eh, seperti ini deh. Ini ya. Nah, ini titik A-nya 2 dan titik B-nya 3. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita pilih alat yang garis melalui dua titik. Garis melalui dua titik. Kita pilih yang lain seperti ini. Nah, terus kita pilih dua titik atau posisi. Ini. Nih, nah, nih seperti ini ya. Maaf. Sebentar. Kita ubah dulu ini dihapus. Nah, kita buat ulang lagi ya. Jadi garisnya seperti ini. Kita paskan di dua titiknya. Nah, ini seperti ini. Uh, ini C-nya sebenarnya bisa dihilangkan ya, tapi jadinya seperti ini untuk dua titik. Nah, terus yang kedua kita menggunakan input persamaan. Nah, kita bisa nih nggak bisa pakai cara yang lebih praktis dan tidak manual seperti ini. Caranya kita hapus dulu nih. Nah, kita hapus atau kita sembunyikan saja nih seperti ini. Nah, terus kita masukkan saja misalnya Y sama dengan 2X tambah 3. 2X tambah 3. Nah, seperti ini. Atau kita tambahin lagi 2X tambah 3Y. Maaf, kurang 3Y sama dengan 6. Nah, seperti ini.
Nah, jadi ini buat cara yang lebih praktisnya. Jadi nggak seperti manual yang tadi, kita tinggal masukkan angka atau persamaannya saja ke GeoGebra graphing kalkulator nih. Jadi aplikasi GeoGebra akan secara otomatis membuat garisnya. Nah, terus yang ketiga, kita bisa juga menggunakan titik dan gradien. Tapi kita tuh harus tahu satu titik sama gradien garisnya. Misalnya, kita sembunyikan dulu. Nah, kita mau buat line. Berarti di tools, line. Berarti kita buat poinnya dulu ya. Poinnya misalnya garisnya itu melalui titik 2, 3 dengan gradien 4. 2, 3, 2, 3 dengan gradien 4. Seperti ini. Baru kita line. Nih. Dan ini. Nah, seperti ini. Nah, Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya itu garis lurus itu eh, representasi dari persamaan linear. Kalau garis miring itu kita nunjukin seberapa miring garis itu naik, naik atau turun. Nah, terus garis ini tuh bisa kita pakai buat menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dan juga SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di titik-titiknya ini kita tinggal masukkan persamaannya saja.
Di sini saya akan menjelaskan apa itu SPTLDV dan gimana sih cara menyelesaikan SPTLDV-nya. Jadi langsung saja, apa itu SPTLDV? SPTLDV adalah kumpulan dua atau lebih pertidaksamaan linear yang melibatkan dua variabel, biasanya X dan Y, yang solusinya adalah daerah himpunan pasangan X, Y yang memenuhi semua pertidaksamaan tersebut secara bersamaan. Nah, bentuk umum SPTLDV-nya tersebut adalah ini: AX tambah BY kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan C. Jadi contohnya itu kayak gini ya. X tambah Y bisa 6, X kurang Y lebih dari sama dengan 2. Nah, ini contohnya. Jadi ini saya punya soal, gimana sih carilah titik koordinat dari persamaan berikut. Sini pertama kita buat tabel dulu, yang isinya dari keempat pertidaksamaan berikut. 4x tambah 1y kurang dari 4, 2x min 4y lebih dari sama dengan min 8, terus ada x lebih dari sama dengan min 2, dan yang terakhir adalah y lebih dari 1. Pertama-tama kita ubah dulu dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi gini, 4x tambah 1y sama dengan 4. Jadi pertidaksamaan yang kayak kurang notasi kurang dari ini kan kurang dari diubah jadi persamaan gitu. Jadi selanjutnya ada 2x min 4y sama dengan min 8. Terus ada yang terakhir lah, x sama dengan min 2 dan y sama dengan 1. Kita pengen nyari y-nya dulu. Jadi kayak gini, kita matiin x-nya dulu. Jadi 1 dibagi 4 itu hasilnya 4. Kan ini udah ketemu nih y-nya. Terus habis itu cari x. Jadi y-nya otomatis dimatiin. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Terus selanjutnya ada 2x min 4y sama dengan min 8. Di caranya sama. X-nya dimatiin, min 4 dibagi min 8 itu 2, terus 2 dibagi min 8 itu min 4. Terus selanjutnya ada X sama dengan min 2. Nah, ini caranya beda. Jadi kalian itu harus X-nya itu bukan yang awal-awal 0 kayak gini nih. Nggak bisa dimatiin X-nya. Jadi tuh X-nya itu min 2 semua. Kayak gini. Min 2, min 2. Nah, terus y-nya apa? Y-nya bebas. Cuma di sini saya pakai 0 aja biar gampang. Bisa, boleh dua-duanya 0. Terus ini y sama kayak tadi. Kalau misalnya y sama dengan 1, berarti y-nya itu nggak bisa diubah. Tapi x-nya kalian bisa ngambil berapa aja, bebas ya. Sini juga pakai 0 biar gampang. Di sini kita tulis titik koordinatnya, ini udah nemu. Yang pertama ada dari 4x tambah 1y sama dengan 4. Yang pertama adalah 01, 01, dan 4,0. Terus yang kedua itu ada 2x min 4y sama dengan min 8. Titik koordinat yang pertama adalah 0,2, terus dan min 4,0. Terus yang ketiga ada x sama dengan min 2, itu min 2,0, sampingnya juga min 2,0. Terus y-nya 0,1 dan 0,1 juga. Selanjutnya di sini kita nyari kemana sih arah arsirnya itu.
arah arsirnya itu kalau misalnya di sini kurang dari, kalau misalnya persamaan 4x tambah 1y kurang dari 4, maka itu bakal ke kiri daerah arsirnya. Terus ini kalau misalnya lebih dari, berarti itu arsirnya ke kanan. Terus ini juga lebih dari sama dengan, berarti ke kanan juga. Juga lebih dari ke kanan. Habis itu kita tentuin ini garisnya itu garis sambung atau garis putus. Nah, gimana sih caranya? Di sini kan gampang sebenarnya, ini ada lebih, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Kalau misalnya kurang dari atau lebih dari itu garis putus-putus, kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu garisnya sambung. Ini kan kalau garis kalau misalnya lebih dari atau kurang dari itu dia nggak pakai garis bawah nih, kayak gini. Kalau misalnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan itu pakai garis bawah. Ini kan kurang dari ya, nggak pakai garis bawah, berarti garisnya putus-putus, garis putus-putus. Ini juga nih, enggak, ini beda. Ini lebih dari sama dengan, gara-gara ada sama dengannya jadi garisnya sambung. Ini X lebih dari sama dengan min 2, jadi garisnya sambung. Terus ini juga Y lebih dari 1. Ini bukan lebih dari sama dengan, cuman lebih dari, jadi garis. Ya baik, tadi kita kan udah belajar apa itu SPTLDV dari pengertian dan juga gimana cara penyelesaiannya. Sekarang kita belajar apa itu SPLTV. Jadi SPLTV itu adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. SPLTV adalah kumpulan dari 3 persamaan linear yang masing-masing memiliki 3 variabel, yaitu biasanya itu X, Y, dan Z. Tujuan dari SPLTV adalah untuk mencari nilai dari ketiga variabel tersebut yang memenuhi ketiga persamaan sekaligus. Nah, bentuk umum dari SPLTV ini adalah A 1X tambah B 1Y tambah C 1Z sama dengan D1. A 2X tambah B 2Y tambah C 2Z sama dengan D2. A 3X tambah B 3Y tambah C 3Z sama dengan D3. Contoh SPLTV-nya adalah ini. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. 2X min Y tambah Z sama dengan 5. Min X tambah 4Y sama dengan min X tambah 4Y min Z sama dengan 2. Nah, soalnya kita di sini udah punya soal saya. Jadi yang kita lakukan pertama-tama adalah mengeliminasi. Ini kan ada 3 persamaan nih. Ini kita eliminasi. Kita ambil 2 aja. Boleh eliminasi 1 sama 2, boleh 1 3 atau 2 3. Cuma di sini saya bakal eliminasi 1 sama 2 dulu. Nah, gimana cara nentuin ini dikurang atau ditambah? Jadi itu caranya itu, ini kan saya pengen eliminasi Z dulu ya. Jadi ini kan cara nentuinnya itu dilihat dari ini, min atau plusnya. Kalau misalnya sama-sama min, ini juga bawah, ini kan atasnya min nih. Ini atasnya min, ini misalnya ini atasnya min, bawahnya juga min. Itu dikurang. Sama juga kalau misalnya atasnya ini plus, positif lah, terus bawahnya juga positif, berarti dikurang. Ini kan beda nih. Ini atasnya min, bawahnya positif, jadi ditambah. Sepertinya. Terus 2X tambah X maaf, ini ditambah 3X tambah 3Y sama dengan 15. Ini kan bisa dikecilin. Kan 3, 3, 15 berarti bisa dibagi 3. Kita kecilin aja. X tambah Y sama dengan
5. Ini persamaan keempat. Jadi kita sekarang cari persamaan kelima. Tadi kan kita udah eliminasi 1 dan 2. Sekarang kita bebas nih, mau milih eliminasi 2 sama 3 atau 1 sama 3. Cuma di sini saya bakal eliminasi 1 sama 3. Di sini saya bakal eliminasi Z ya, sama kayak tadi. Ini kan Z-nya berbeda nih. Cara yang kita harus lakukan itu kita mengkali biar hasilnya itu sama-sama lah. Maaf ya, ini aturan, ini Z, ini 2. Nah, ini plus 2Z, maaf. Kita kalikan atasnya biar sama, kali 2. Yang bawahnya nggak usah. Jadi hasilnya 4X tambah Y tambah 2Y min 2Z sama dengan 18. Terus ini 3X min Y tambah 2Z sama dengan 17. Sama kayak tadi, gini cara nentuin kurang atau ditambahnya ini kan berbeda nih. Berarti ini ditambah 7X ini plus 2 berarti Y 18 17 berarti 35. Ini persamaan ke 5. Selanjutnya kita bakal ngeliminasi persamaan 4 sama 5. Kan persamaan 4 itu X tambah Y sama dengan 5. Terus persamaan kedua itu 7X tambah Y sama dengan 35. Kita eliminasi X tambah Y sama 5. 7X tambah Y sama 35. Ini saya bakal eliminasi Y ya. Ini kan Y nya sama-sama positif nih. Jadi kita kurang, coret X dikurang 7X ini min 6X 30X 30 min 30 dibagi min 6 hasilnya adalah 5. Nah, jadi udah ketemu X nya itu 5. Selanjutnya kita nyari Y. Y kita pakai persamaan keempat, substitusi persamaan keempat ini. Ini kita udah nemu X nya. Jadi substitusi X tambah ma X ya. Sekarang kita sudah masuk ke GeoGebra. Jadi langsung aja kita cari daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Yang pertama kita masukkan PTLDV pertama, yaitu 4X tambah 1Y kurang dari 4, enter. Terus 2X kurang 4Y lebih dari min 8, enter. Terus selanjutnya X lebih dari min 2, X lebih dari min 2. Terus yang terakhir adalah Y lebih dari 1. Tadi di penjelasan yang pertama saya ngasih tahu kalau misalnya Y lebih dari 1 itu daerah arsirnya ke kanan. Nah, karena seminya jadi ada daerah arsir yang ke atas atau ke bawah. Itu kalau misalnya bener-bener udah lurus banget. Contohnya itu kayak Y lebih dari 1 ini.
Jadi kalau misalnya jadi tuh kanan itu daerah hasilnya ke atas dan kiri itu daerah hasilnya ke bawah. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini udah ketahuan nih DP-nya. Jadi DP itu adalah daerah penyelesaian yang paling banyak kena arsirnya. Kalau misalnya nggak kelihatan, sini tulis A B C D, kita pangkatin. Nah, seperti ini. Kita enter dan ketemulah daerah penyelesaiannya. Berbentuk daya segitiga siklus. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.